karena ada yang bilang oh ini karena dana antar, mereka nggak ngerti, bukan karena itu. Simple karena currency risk doang. Kalau lu ngerti ya bisnis subscription bro, even kayak Netflix di luar, itu mereka ngitung yang namanya apa FX risk ya, currency risk. Ya. Ketika mereka jual subscription dengan harga Indonesia, mereka harus adjust dengan inflasi Indonesianya, dan mereka ngitung itu 10-15% terus di adjust ya bro. Kemarin ada yang bilang, ada yang ngemis ke gue pengen banget belajar di Aceh gitu kan, tapi gue butuh dicicil. Hey, ini bukan UKT, jangan sampai lu nyicil Aceh. Kenapa? Karena Aceh itu harganya kita bikin segitu bro. Itu sengaja. Iya. Kalau kita mau kaya dari kelas nih, gue kasih nih, taktiknya gini. Kita jual 2 juta. Semua lu masuk aja ke sini, dapat duit kita, ya kan? Kenapa gue nggak lakukan seperti itu? Karena itu memang filtrasinya, informasi yang kita sampein, kayak tentang tenure treasury dan lain-lain, itu buat orang yang minimal punya uang ratusan juta. Kalau lu nggak mampu beli Aceh, ya memang kita nggak mau lu ada di situ, simple kan bro? Yes. Kita bukan komunitas untuk semua orang. Lu mau yang gratis, kita ada gratis Akademi Crypto Margin. Kalau ini gratis. Tapi itu adalah filtrasi bro. Gue bukan yang kayak nggak mau kayak lu ada yang bilang sampai mau nyicil. Nggak, jangan aneh-aneh gitu loh. Itu memang filternya seperti itu untuk bisa konsumsi informasinya. Kenapa? Kalau murah nanti monyet yang masuk. Karena gue percaya bro, uang itu bisa ngukur kapasitas seseorang. Bener. Ya ini bisa didebatin lah sama orang, terserah. Orang yang punya tabungan 200 juta itu pasti beda mindsetnya dengan orang yang cuma punya 20 juta. Lu kalau cuma punya 20 juta jangan jauh-jauh dari Aceh. Lari lu nonton dulu modul kita sama duit lu 200 juta yang gratis di YouTube, baru lu bergabung di Aceh. Jangan kayak lu 20 juta ini lu masukin Aceh. Bukan begitu caranya. Ya kita dari dulu juga nggak pernah. Kita jadi bingung kan harganya mau Iya. berapa. Bro kakak yang ngomong sama gue, tim ini udah kayak kita filter lagi aja nih orang yang isinya. Bikin 70 juta aja sekalian gitu kan. Karena memang ya contoh lah. Kalau Bloomberg ini ya, dia bikin 20 juta di Indonesia, pasti banyak yang subscribe bro. Tapi dampaknya apa? Orang bilang ntar minta refund, minta dibalikin di monitornya. Karena mereka nggak tahu informasinya harus ngapain tuh, ketik yang mana nggak ngerti. Memang dibikin 500 juta, itu karena biar orang yang punya kantor kayak begini yang bisa beli. Gimana bro, kalau orang yang bilang kayak mau Aceh, apakah itu filtrasi apa gimana? Ya karena ya informasinya yang kita kasih kan juga Iya. memang paling cepet kan. Bukan cuma paling cepat, itu kan dari otak kita. Gue tanya Yes. tadi, lu dapat info yang kayak lu bisa ngomong sama gue begitu? Yes, nggak Lu mau bayar tentu. berapa? Karena sebenarnya kan di financial market tuh kan semua orang dapat informasi yang sama. Ya betul. Bukan tentang apa jenis informasinya, Betul. tapi bagaimana mengolah informasinya. Karena orang lain pun juga kalau dikasih data insider pun juga nggak ngerti kan mau Betul. ngapain. Jadi itu adalah kombinasi ya antara source of data dan juga mengolah data menjadi informasi yang bisa dirubah jadi aksi kan. Setuju. Kita paham, coba deh lu subscribe Glassnode aja. Gue mau lihat lu dapat benefit apa deh. Yes. Coba sekarang itu yang paling murah, nggak usah enterprise, yang paling murah. Lu coba lu subscribe sekarang. Gue mau lihat lu ngomong itu scam atau enggak. Pasti di otak lu itu scam. Kenapa? Karena lu nggak ngerti datanya gitu. Dan lu buat dapat real time insight dari otak gue, pertanyaan lu mau bayar berapa ratus M. Lu datang ke gue bilang kayak, tim ini gue kasih 50 M, kasih tahu hari ini mau ngapain, belum tentu gue mau. Buat apa? Ya. Lu tahu hedge fund kan bikin duit tuh dari uang total di persenin dapat berapa? Makanya Easy Englander bisa bikin 70T setahun. Kan duitnya tuh misal 700T, bikin 10% udah 70T. Lu kalau punya duit kayak 2 triliun, ya, lu 20% tuh 400 miliar. Kayak lu mau bayar kita apa gitu? Kayak lu mau bayar pakai apa? Kalau kita emang nggak niat untuk bagi informasi, ya nggak perlu dibagi informasinya gitu. Dan Iya. banyak yang nanya, untuk belajar di Aceh itu bisa jadi apa? Gue jawab sini, lu bisa jadi analis. Karena di situ kita ajarin, oke? Gimana sih gue jadi analis kripto yang jago? Misal lu mau kerja sama kita, gimana caranya? Simple, bro. Lu punya universe lu sendiri, misalnya, oke. Ya. Nama lu siapa nih? Misalnya Abdul gitu kan. Abdul mau jadi analis di Ronald Capital. Nih, gue kasih tahu nih jalannya Abdul ya. Damn. Kena terus Abdul ya. Iya, Abdul belajar dulu gitu. Layer 1 nih misalnya. Oke, itu jadi universe kripto lu nih, layer 1. Ya. Ketika layer 1 ini lu udah expert, lu tahu nih, oh Solana kenapa begini, oh karena BNB begini. Ethereum lu cover semua. 20 kripto lu cover. Lu harus tahu setiap hari itu beritanya apa yang terjadi di situ. Dan ketika ada perubahannya, lu kasih tahu informasi ke gue yang gue belum tahu, itu baru lu valuable buat gue. Kayak lu kasih tahu gue duluan gitu loh. Ada apa yang terjadi? Kayak Bro Kakak bilang, oh ini story protokol. Ada ceritanya seperti ini, naratifnya seperti ini. Itu baru menarik karena lu udah cover lama. Cover udah 7 bulan gitu. Iya jelas. Ya ada cerita namanya juga story kan. Ah. Kayak kalau cerita pahit history namanya. History Iya, namanya. Gitu. Jadi kalau lu mau jadi analis boleh, tapi kayak lu upgrade skill lu. Jadi punya universe sendiri, ngerti cara manajemen portofolio. Iya. Kalau isi cuman beli apa all in terus gue meme coin, belinya kenapa? Gambar garis bang, udah lu pulang aja. Iya.
Ntar dicicil meme coinnya bro. Iya, dicicil nanti meme coin ya. Bayangin konsep nyicil meme coin tuh otak lu tuh di mana gitu. Iya, Meme coin kan atensi setiap 2 minggu bisa berubah, Bro. Bener. Dari satu lompat ke lain terus lu cicil itu ya mati lah lu ke laut. Lu pasti mati gitu. Kayak orang juga ada yang sama, Bro. Udah gua kasih tahu, ada borong Bitcoin Mas tanya, "Ini jual enggak ini?" Iya. Ya beli reksadana lah, capek gua. Beli reksadana. Iya. Yang AUM-nya 40T kan, begitu nyampe di sana kayak beli apa hari ini kita ya bang gitu misalnya. Fund manajernya kan BCA, BRI. Benar. Ya. Jadi Lucy kok tanya idenya siapa ya udah. Yes. Jadi kan kita Akademi Cinta. Yes sir. Jadi ceritanya nih, ini gua kasih full story, oke? Full story nih, ini real nih ya, full story nih. Kenapa kita jadi bukber? Kita lagi bagi beras, oke? Kita bagi beras, terus kita ngobrol-ngobrol, terus kayaknya kakak bilang langsung, dia nyeletuk. Iya. Bukber nih asik, lagi OTW pulang tuh. OTW pulang, bukber tuh asik kan. Gue pikir, boleh juga nih bukber sama member nih, ya kan? Nah, siap. Bukber sama member langsung ke venue kan. Benar. Gua datang, bahkan kita nyelonong ke venue-nya. Karena gua ngeliat, oh ini gede nih, oke tempatnya oke nih. Soalnya gua pernah liat orang nikahan di situ kan. Buat bukber dong ya udah, gua bilang ya udah oke lah. Datang kan pakai sendal jepit, terus kita masuk lewat pintu belakang bahkan. Terus Iya. kayak orang tanya ini mau ngapain, gua bilang. Mau gua venue-nya, gua bilang tanggal 7 ya, gua bilang. Terus gimana? Tanya orang marketingnya, gua bilang lu bisa bikin keputusan nggak? Orang marketing, terus gua kayak panggil karyawan gua sini. Udah lu yang urus, gua nggak mau cari yang bisa bikin keputusan. Ambil venue-nya, terus kita pikir lagi apa ya? Kalau bukber doang kayaknya kurang gitu kan. Terus broker nyeletuk, perlu band kayaknya. Band apa yang lagi terkenal sekarang? Dia langsung Juicy Lucy, oke Akademi Cinta siap langsung kita. Ya. Book langsung, set. Rider saudara siap langsung book. Itu bedanya, Iya. ya. Udah simple kita for fun. For fun, ya. We do this for Ya fun. nanti market merah ya tapi Lu galau di sana boleh tuh. benar. Ya kan, buat yang nakal-nakal. Yang Yes. nakal-nakal galau sana kita bareng Juicy Lucy. Coba lu tanya ada nggak kayak komunitas kayak begini? Nggak ada gitu. Mereka soalnya masih nyicil itu kan, LCGC masih nyicil. Jadi uang lu dari kelas tuh dipakai buat nyicil rumah, nyicil mobil gitu. Kok kita enggak, kita ini Juicy Lucy. Iya. Naik venue. Nah. Makanya gue bingung kenapa orang tuh nggak mau filter informasi gitu kan. Lu kayak misal dengerin makro dari Ray Dalio ya boleh lah didengar. Iya. Orangnya tuh siapa gitu loh. Jangan lu cuma ngasal ngeliat akun nih kayaknya orangnya pinter nih. Enggak, dia monyet anjing. Monyet miskin, rumahnya jelek, mobilnya jelek anjing. CMC researcher apa sih CMC apa sih? Siapa sih? Lu kira kayak analis di exchange itu kayak itu gajinya kecil banget. Mereka kerja, Bos. Kayak misalnya ada yang bilang kayak analis dari exchange A gitu. Kerja, gaji $1,000 tuh. Freelance itu. Freelance dari rumah pakai laptop 1. Ya. Jadi gue gak ngerti kenapa orang di finance di Indonesia, ini Indonesia sih, kayak gak ngeliat bibit-bibit bobotnya gitu. Lu masa mau belajar bikin restoran dari orang jualan gerobak bakso, kan gak gitu. Ada modul, kita pengen kalian jadi orang yang rajin belajar, jadi coba sehari kalian putar satu modul. Jadi gak usah banyak-banyak, coba sehari satu modul, lu konsisten setahun, ya kan, lu kerja keras, lu nabung yang rajin, terus lu beli kripto dengan portfolio allocation kita, gue yakin 5 tahun lu orang kaya. Yes. Gue gak janjiin lu kaya dalam 5 minggu, 5 hari, ya. 5 tahun gue bilang. Sehari lu nonton satu, lu rajin, ya. Lu kerja keras, lu dari skill lu upgrade. Kan banyak yang ngajarin kayak, kalau mau kripto tuh harus full time. Itu kayak mimpi-mimpi busuk gue kasih tau lu, diajarin sama orang-orang busuk. Tapi ada bang yang trading for living dari forex. Tai lah. Itu kan broker kebanyakan, komisi. Ya disuruh trading for living lalu tiap hari dia dapat komisi, goblok. Kita kan gak ada komisi sini. Iya. Ya kita ngomong apa adanya. Jadi lo harus lihat nih orang nih ada agenda apa buat lu gitu kan. Ngajarin lu trading harian. Kalau bisa sehari buka 20 trade. Ya kenapa? Karena dia kerja sama broker dia di belakangnya, Bro. Ya, tiap kali lu trade dia dapat komisi. Ya dia makanya dari situ dia lu mau mati atau telanjang jungkir balik dia nggak peduli. Cari yang real aja, teman-teman, ya. Jadi jangan tergiur sama kayak mimpi-mimpi finansial yang terlalu jauh. Ya. Gue ngomong di sini real, borong Bitcoin itu prosesnya 2 tahun, memang 190%, memang outperform semua orang ya. Simple deh, kalau emang ada yang day trade lebih jago, coba buktinya deposit tiap tanggal 1, lu trading harian, lu kalian borong Bitcoin gue itu dulu deh. Lu kalian 190% gue returnnya. Kenapa lari terus, carinya 1% sebulan lagi? Orang ada yang bisa 190 cuma tidur, gini. Berarti kan lu lebih goblok di market dari gue. Tiap hari lu begini-begini cuma kalian target 1% sebulan, kan orang tolol.
Nah, 1% sebulan. Banyak yang gitu, 1% 2% katanya sebulan. Wah, anjing. Oke, sama kita ngaso kalah gitu loh. Apalagi kita aktif kan. Iya, Kaget kan lo? 1% sebulan. 1% 2% katanya. Udah oke katanya. Ya udah, tapi kan tuh lu tiap hari kan. Char. Forex. GBP USD. Ya, mau jadi bank lo. Lu kalau mau beneran trading forex, gua kasih tahu nih. Ya, gua kasih ngerti lu. Lu kerja di bank. Lu ke trading desk di Goldman Sachs dong, ke Yobi Keihan sana. Jangan di rumah. Tapi kan prop firm bro katanya bro. Oh, tai lah. Prop firm kan gua itu kalau property trading firm itu hedge fund teman-teman, tuh family office, .72 itu prop firm tuh. Lu jangan ngomong ada funded trader tai anjing tuh. Scam semua itu. Hey. Ya. Kayak lu realis aja gitu kan, beli aset, lihat makronya, ya kan lu kerja keras. Kita nggak pernah sekalipun suruh lu kayak, oh lu keluar terus lu kayak full time di kripto. Enggak, lu kalau nggak mau dengerin gue di kripto nggak usah dengerin gue, lu balik beli reksadana gitu kan. Tapi gue ajarin kan cara bikin reksadananya, lu beli MSCI, lu cari MSCI value, lu bikin portofolio itu selesai. Atau kalau cari indeks Rika Hati, nah lu ikutin tuh, pasti outperform semua reksadana itu. Jadi kayak yang kita ajarin tuh yang beneran bisa ngebantu lu gitu. Karena kita di sini ya kita nggak ambil fee dari lu kayak TikTok kayak begitu. Ya. Setiap kali orang ngomong apa gitu kan. Terus gue benci banget gitu kan di TikTok tuh gue suka dibanding-bandingin gitu. Entot. Gue dibandingin gitu kan kayak ini guru saya gitu. Terus kan gue lihat kan satu videonya terus dia buka portonya 20M 1% sebulan. 20M tuh gue kayak kemarin kita hilang aja gedung hilang kemarin. Iya. Ini bro, apa? Not a loss ya until you sell. Benar. Karena yang kita peragain ke teman-teman ya gimana secara real dan juga lifetime kalau hedge fund manager ya di kripto tuh kelola duit seperti apa kan? Betul. Seperti ini. Ya ini contohnya lah ya. Orang bilang kelas dan lain sebagainya kan kita kasih Coinbase kan. Beda chain naik 70% ya. Ini ada pertanyaan menarik loh. Apa itu? Bang, kenapa hedge fund besar seperti Bridgewater tidak bisa achieve return seperti lu 20-30% padahal analis mereka lebih banyak PhD dan secara pengalaman lebih teruji. Apakah karena beda instrumen? Gini, kita itu returnnya besar karena kita nyari aset yang paling risky. Satu itu, oke. Jadi kalau misalnya emang dihitung secara Sharpe dan Sortino rasionya, misalnya Ronald Capital sama Bridgewater ya pasti bagusan Bridgewater. Kenapa? Karena Bridgewater tuh very diversified. Ya. Jadi konsepnya mereka adalah holy grail mereka yaitu bagi 10-15 aset kelas yang uncorrelated. Yang return streamnya kira-kira sama tapi risikonya berbeda. Jadi itu Sharpe ratio-nya pasti bagus banget. Risk adjusted returnnya pasti bagus. Kalau gue lebih penganut ke Warren Buffett. Jadi gue beda. Gue bukan Dalio guy ya. Makronya mungkin sedikit tapi gue lebih ke Buffett guy. Gue lebih suka single concentrated portfolio. Jadi posisi gue sedikit tapi terkonsentrasi. Mungkin gue lebih mirip kayak TCI dan lain-lain. Gue bukan yang gaya kayak diversify terus terlalu global makro bro. Karena jujur gue paham apa yang gue ngerti dan apa yang gue gak ngerti. Nah makanya sebagai fund manager lu harus tahu kayak lu tuh punya skill setnya di mana. Ray Dalio itu ngerti global makro karena dulu dia nganalisa bro dari zaman kayak MACD kayak gitu. MACD punya back end kapan harga ayam naik turun dia tuh analisa itu. Jadi kalau misal dia mau main dari oil dia ngerti, dia mau oil jujur gue nggak ngerti bro hitungannya oil. Yes. Gue tahu kalau misalnya dolar naik oil turun oil naik sesimpel itu. Tapi gue nggak paham detail bro. Kalau Dalio itu dia nembak satelit bro ke atas. Dia nembak satelit buat ngeliat oil rig itu naik turun atau enggak. Jadi cadangannya dunia oil dia hitung. Kita nggak main sampai ke situ, ya. Itu gamenya Dalio. Nah pertanyaannya mungkin kenapa gue bisa 20-30%? Karena gue ngambil resiko yang lebih besar dibanding dia. Itu satu. Kedua, size-nya. Size kita kecil. Iya. Kita main di gerakan 1,5-2 T ini lebih enak dibanding dia. Dia kan berapa? AUM-nya 171 billion. Iya, 136 lah terakhir. 136 billion. Nah, dia juga underperform dari S&P. Ini bisa dilihat ya, AUM-nya kan juga memang lebih gede. Itulah kenapa ya mereka harus over diversify kan. Ya, jadi mereka berat teman-teman. Jadi at certain size ketika mereka kayak mau masuk di nggak Nvidia, nggak bisa. Jadi mereka harus mungkin masuk ke S&P 500. Makanya portofolionya itu dia masih punya BlackRock, punya S&P dan lain-lain. Dia juga beli dari equity. Dia nggak bisa cuma public equity mainnya. Dia mesti diverse ke Chinese equity, ke India. Dia mesti diverse ke banyak tempat. Jadi dia mesti cari 15 uncorrelated asset class. Kita tidak perlu begitu karena dengan size kita itu bisa masuk kita kapal yang lebih kecil lah. Ya. Kita kapal yang lebih agile, gesit. Ya. Jadi kalian bayangin Dalio tuh kayak bawa Titanic. Iya.
Kita 10% di size dia itu udah bagus banget. kita skoci ya. Kita skoci, kan gini. Benar. Dalio itu kelola uang untuk orang-orang seperti ya sovereign wealth fund, seperti dana pensiunan guru. Benar. Kenapa harus disebar begitu? Karena dana pensiun guru itu tidak bisa terima drawdown kayak kita. Ronald Capital kita bisa terima drawdown 30% kayak kemarin. Ya. Sedangkan kalau dana pensiunan guru, kalau lu tarik dia 30% ke bawah, ketika gurunya mau pensiun Benar. nanti di waktu dia mau pensiunnya, Tinggal di jalan. tinggal di jalan dia. Kalian paham nih? Iya. Nah gini, orang yang punya duit lebih banyak itu pasti lebih pinter. Simple. Jawabannya dia bisa bikin Titanic, karena dulunya dia juga bikin skoci kayak kita. Bahkan skoci dia kebakar bro, 1971. Oh iya. Skocinya nabrak. Sampai pinjem duit $400 ya? Iya dari bapaknya buat iya. makan tuh. Jadi Dalio tuh pernah skocinya kebakar minjem $400 bapaknya buat makan. Jadi perbedaan secara fundamental itu. Dan Buffett itu lebih besar lagi tuh. Buffett itu Iya. total dia punya tuh, dia bukan Titanic lagi, itu kayak Tapi- pulau jalan tuh. Pulau jalan. Floating beach club. Jadi floating island itu. Buffett itu bukan Titanic, pulau tuh jalan tuh kayak Jakarta jalan di laut. Nah, Buffett itu dengan pulau jalannya itu masih 19% loh. Bayangin loh. Dia posisi cuma 70%, cashnya 30%, bahkan dia pegang treasury lebih besar dari Federal Reserve. Cashnya dia lebih besar dari Federal Reserve. Nah, Buffett itu lebih jago karena dia bisa di 19%. Nah, strategi kita sama. Kalau Buffett kan long only di equity, kita long only di kripto. Ya. Ya kita bet bahwa kripto itu ke depan akan gantikan revolusi keuangan, sesimpel itu tesisnya. Yes. Kenapa gua nggak jual Bitcoin? Gua masih percaya 10-15 tahun lagi DeFi kripto ini bakal banyak mubah, bro. Nah, ntar ada quantum juga, ntar ada quantum kriptografi, tetap dalam dimensinya cryptocurrency ini. Iya. Gue merasa the future of finance di sini gitu. Jadi kedepannya ya future of finance tuh ada di kripto ya. Yes. Ya karena semua akan rotasi juga ya. Kalau kita ngomong Betul. dari Web 2 ke Web 3 memang saat ini masih heavy di Web 2. Tapi by time ya kita akan lihat yang namanya adopsi. Jadi mereka hanya VR dan menggunakan teknologi blockchain, in-app purchase menggunakan kripto. Karena kita betting Q4 2024 ini narasinya gaming. Kenapa? Karena GTA kan mau rilis, GTA 6 Ya. akhir tahun ini. Katanya ada virtual currency-nya. Jadi Ada gitu. virtual currency-nya juga. Jadi kalau GTA pun juga udah integrate ya into blockchain, menarik ya. Kan kita perhatikan gaming narasi yang Soalnya kan memang gini, nggak kemana-mana. Ya, gaming yang Web3 kan selama ini ya gue gamer juga kan, gue main game juga. Tapi kayak gue liat Ya. gaming yang Web3 ini game tai lah, isinya game-game tai. Tapi kalau GTA yang udah main kan beda kelas tuh. kalau Game beneran lah, game beneran yang main. Web 2 gaming pakai teknologi blockchain. Jadi bukan Web 3 gaming basisnya. Ya. Tapi kayak Web 2 gaming yang pakai teknologi blockchain atau utilize ya currency di crypto ya untuk payment itu lebih bullish Iya. daripada Web3 studio game ya yang bikin game ntar endingnya cuman levelnya Tetris tuh kayak ya Tetris terus kayak orang disuruh nge-swap di layer 3 kayak kurang ya. Bener. Dia nanya, cek kenapa lebih milih buat fokus di invest daripada trader kalau profit 5% sebulan setahun? Gue gak ngerti lah maksud lu pertanyaan profitnya. Tapi mungkin pertanyaan dia kenapa lebih milih buat fokus invest dibanding jadi trader. Oke, definisikan dulu nih. Maksudnya invest tuh apa? Trader apa? Trader tuh apa? Trading kan berdagang kan. Kayak misal lu, ini nih gue jual ini trading kan. Iya. Ini trading loh. Oke. Invest kan gue beli barang, gue tahan, terus gue jual juga. Nah, Menurut gue basisnya sama. Tapi orang Indonesia itu kan terlalu mix up dengan kata-kata. Contoh, kita kayak beli story protokol naik 4 kali kita jual. Apakah itu investing apa trading? Ayo. iya. Bingung kan? Tapi Bingung kan? trader kan lebih keren nggak? Karena gini, mereka Kita- mikirnya sama mikirnya kan? tuh investor itu gini bro. Investor Warren Buffett tua putih gitu. Oke. Kalau trader, iya kan? Iya. Trader Kalau kan trader di Lambo enggak, gitu. Ferrari California gitu. Oh, Trader Ferrari gitu. California. Jadi kayak Iya. memang mix up ya. Iya. Lambo entry level California. Gallardo gitu biasanya. Gallardo sama California, ngerti gue. Kalau Soalnya gua investor enggak, investor yang di kanan ini gambarnya. Lah, kok putih Bang rambutnya gitu kan? Iya bener sih. Soalnya gini, kayak misalnya lu ngomong kayak millennium gitu kan. Easy Englander apakah trader atau investor? Bingung kan? Dia masih pegang nih Bitcoinnya. Tapi dia ada yang dia jual harian juga. Terus dia trading apa investing? Kayaknya ini retail punya apa ya? Kita di institusi tuh nggak pernah ngomong kayak siapa tuh apa trading investor kayak kita nggak melabelkan diri gitu loh. Karena menurut gua trading tuh
pembelian barang dan penjualan barang. Iya. Kayak rokok nih gue beneran trading rokok nih gue jualin ke kakak Sampurnanya. Iya, Trading. balik Nah. lagi, ya. Ya. Terus apa bedanya sama ini gue pegangnya sebulan nih. Gue mau Iya. sebulan terus gue kayak nah. Nah, terus saya langsung jual lagi. Nah. Iya. Bedanya apa? Ya lu yang jelasin lah. Gue gak ngerti soalnya. Jadi kalau di otak lu mungkin investor Warren Buffett tua. Enggak mungkin Supaya trading lampu fantasi gitu. mereka trading itu yang stiker PNL exchange ilegal gitu kan. Iya. Trading gitu kan. Trading. 600% itu marginnya $1 gitu kan. Nah itu mungkin itu ya, fantasi lu ya. Trading. Trading tapi kalau ada yang rugi marahnya bareng. Kayak lu tuh kayak harus banyak banget gitu masuk keluarnya di market. Masuk keluar. Exchange-nya kayak angkat topi thank you. Uang lu masuk kantong gua. Terus bos. bilangnya dihack tapi juga pasang short posisi. Itu tuh. Iya, udah cuan sekarang. Iya udah cuan sekarang tuh. Aduh. Shortnya 1,4 billion. 1,6. Oh 1,6. Open 1,6. short position open Iya. ya. Akhirnya kita nggak tahu. Ilmu kungfu itu banyak. Kungfu banyak. Nah ini seru lagi nih ada Ken Griffin masuk ke arenanya nih. Ada bapak-bapak langsung lagi nih. dam ya. Langsung dam nih dia ya. Jadi Citadel udah masuk ke kripto dan banyak udah masuk ke kripto. Menurut gua alfanya akan makin sulit ya. Ya. Dan kripto akan lebih maturing bro menurut gua. Ya. Jadi risk and rewardnya nggak setinggi itu lagi. Risknya tapi juga Pasti. nggak sebesar itu lagi. Jadi akan maturing dalam waktu 5-10 tahun ke depan. It's all bro. about pick menurut saya sekarang. Iya, it's all about picking the right alpha. Tapi balik lagi, kamu harus punya kayak mentalitas yang bagus gitu. Misalnya dapat picknya 1% nih, 1% jadi 5%, portfolio rebalance balik. Jangan 3 kali take profit, ya 5 kali take profit, rebalance balik, Bitcoinnya udah lebih banyak lagi. Ketika next cycle Bitcoinnya 200.000, nikmat sekali uangnya, jadi kaya. Sederhana ya teman-teman ya. Jadi Ya, udah. ini sederhana tapi retail nggak bisa take profit. Iya. Nah, Karena gue nggak tahu ya. ya sederhana. Gua kemarin- tapi ini bro retail nggak bisa kan? Gue kemarin ini bro, gue iseng bro. Jadi gue kan pakai fitur Grok kan. Gue baru beli juga tuh kan Grok kan. Ya. Jadi gue beli yang di luar Twitter kan. Terus gue masukin bro, kayak beberapa buku-buku menarik gitu kan. Terus gue kayak tanya ke dia kayak apa take paling kontroversialnya Grok tentang manusia. Jawabannya menarik sekali bro. Apa itu? Bahwa menurut dia manusia itu tidak diciptakan sama. Ini bisa sangat kontroversial, tapi ini bukan gue, ini Grok ya. Gue yang minjem. Grok bilang manusia itu semua nggak diciptakan sama. Jadi semuanya itu sebenarnya harusnya nggak punya hak suara yang sama, hak berpikir yang sama, dan hak ngomong yang sama. Damn. Gue pas nonton gue baca kayak wah anjing. Ini diktator nih Groknya. Iya. Tapi setelah gue pikir-pikir, ya mungkin ada yang benar, ya mungkin menurut kita gampang sih, mungkin menurut orang lain nggak gampang. Kejam juga ya Grok ya. Kejam juga Grok. Dia bilang kayak gak semua orang tuh punya hak yang sama gitu loh. Gak seharusnya semua manusia, karena jadi dia ngerasa ada batas intelektual tertentu bro yang harus dilewatin buat lu bisa kayak ngambil keputusan. Jadi tuh soalnya gue tanya kan most controversial take-nya itu jawabannya. Manusia itu tidak diciptakan sama sih. Enggak, itu kayaknya most controversial take-nya Elon Musk gak sih? Kayaknya itu dia program ke dalamnya. Manusia tidak sama. Manusia tidak sama. Manusia tidak sama. Menarik itu ya. Menarik. Tapi kalau AI mikirnya gitu gue kayak Iya. Enggak, itu Elon Musk yang pikir. Elon Musk kayak itu. Nggak Oke, sama, nggak sama. itu aja ya. Sampai jumpa.